Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang ke-11. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik mengenai classical optimization ya. Ini optimasi klasik dengan menggunakan pendekatan analitik ya. Jadi pendekatan analitik itu adalah pendekatan dengan menggunakan kalkulus turunan dan lain-lain. Jadi pada pembelajaran kita kali ini ya, kita akan membahas mengenai yang pertama pendahuluan classical optimization ya. Yang kedua perbedaan mencari yang namanya titik optimal dengan mencari akar persamaan ya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai single variable unconstrained NLP. NLP itu adalah non-linear programming ya. Yang keempat, ada multi variable unconstrained ya, NLP non-linear programming. Ya, jadi kita akan masuk ke topik pembahasan kita ya. Jadi ini mengenai pendahuluan classical optimisasi ya, yang dimana teori optimasi klasik ya, menggunakan kalkulus diferensial untuk menentukan titik maksimal dan minimal ekstrim untuk fungsi tanpa kendala dan fungsi terkendala ya. Jadi tujuan dari pendahuluan dari classical optimization ini adalah untuk mencari titik ekstrim, minimal, dan maksimal. Jadi pada saat kita menggunakan teori klasik optimisasi ini, biasanya kita tidak mengetahui ini kita akan melakukan maksimisasi atau melakukan minimisasi. Jadi metode ini mungkin tidak cocok untuk perhitungan numerik yang efisien ya. Tetapi teori yang mendasari menyediakan dasar untuk sebagian besar algoritma pemrograman non-linear ya. Jadi memang rata-rata pemrograman algoritma non-linear programming itu biasanya menggunakan pendekatan seperti ini ya. Dia mencari titik X-star ya. X-star itu titik stasioner yang dimana nanti setelah kita mencari titik stasioner ya, kita bisa mencari titik selanjutnya apakah fungsi kita itu memaksimalisasi atau meminimalisasi. Pada kesempatan ini ya, kita akan membahas pendekatan classical optimisasi untuk penyelesaian dengan metode analitik pada kasus fungsi nonlinear tanpa constraint ya. Jadi kita ini NLP dan unconstrained ya. Jadi kita tidak ada batas ya atau tidak ada kendala pada fungsi ini ya, mencari fungsi tanpa kendala ya. Jadi saya ulang-ulang lagi ya, apa tiga indikator yang sangat perlu saat kita merumuskan suatu keadaan yang optimal ya. Yang pertama adalah ya objective function-nya ya, di mana kita mencari titik maksimalisasi dan titik minimalisasi ya. Selanjutnya ya, kita itu biasanya hal yang kita gunakan seperti decision variable ya. Variabel kita ada single variable dan multi variable ya. Kemudian ya, kita mempunyai constraint ya. Kita bisa mempunyai constraint dan unconstrained ya. Kita ada batas dan tanpa batas ya. Misalnya kan di decision variable ya. Misalnya saya kasih contoh ya. Saya hanya mempunyai single variable ya. Misalnya saya mempunyai fungsi seperti ini di single variable. Ya, saya mempunyai fungsi seperti ini ya, fungsi fx ya. Fungsi fx. Ya, misalnya saya mempunyai fungsi single variable ya. Misalnya saya punya x kuadrat ya, dikurang 10x ditambah 6. Ini merupakan fungsi single variable ya, karena x kita hanya ada x1 ya, tidak ada x2 ya. Ini hanya ada x1 ya, karena satunya tidak ditulis maka saya hanya menuliskan x kuadrat dan dikurang 10x ya.
Nah, sedangkan kalau untuk kita melihat perbedaan dengan multivariabel ya, multivariabel itu biasanya fungsinya sebuah fungsi ya, dia biasanya fungsi x-nya tidak hanya satu, jadi x1 ya, koma x2 ya, sampai dengan mungkin kita ada x sampai x6 ya, itu berarti multivariabel ya. Misalnya saya contohkan ya, fungsinya adalah sebagai berikut ya, misalnya x1 pangkat 3 ya, x1 ini pangkat 3 ya, dikurang x1 ya pangkat 2 ya, kemudian ditambah 10, misalnya ditambah, saya tulis di bawah saja ya, 10 x1 dan x2 ya. Jadi secara variabel kita ini mempunyai fungsi multivariabel ya. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi kita akan sedikit membuat perbedaan antara mencari titik optimal dengan mencari akar persamaan atau root finding ya. Jadi mencari nilai x di dalam optimasi itu tidak sama dengan mencari nilai x pada akar persamaan ya. Misalnya kalian lihat di sini saya sudah mempunyai diagram kartesian ya, ada dengan mempunyai fungsi fx ya. Jadi misalnya saya plot sebuah grafik ya, seperti ini ya, ini grafik non linear ya. Jadi di dalam optimasi ya, nilai x yang kita cari baik di single atau di multivariabel adalah nilai x yang menghasilkan fungsi maksimal atau minimal. Jadi fungsi yang kita cari itu adalah fungsi maksimal atau minimal ya. Jadi kita buat dulu ya untuk mencari itu. Kemudian jadi kita mencari nilai x yang bisa mencapai objective function-nya ya. Jadi pencarian nilai x di dalam optimasi tidak sama dengan mencari nilai x dalam akar persamaan ya. Jadi jika saya mempunyai titik x, ya, misalnya saya mempunyai titik x di sini, ya saya mempunyai titik x ya, ini titik x, ini titik x-nya ya. Jadi yang menyebabkan fungsi fx-nya sama dengan 0 itu berarti adalah akar persamaan atau root finding. Ya, jadi kan ini kan sebuah fungsi kan kita plot dari 0 ya, 0. Jadi pada saat di sini ya, di sini adalah titik 0 ya. Warnanya kurang nampak ya. Saya ganti lain. Ya. Jadi misalnya di sini adalah titik 0 ya. Nah, jadi kan pada saat grafik ini menunjukkan pergerakan ya. Nah, jadi di sini ada titik juga, di sini titik. Ya, di sini titik dan di sini titik ya. Dan di sini juga titik ya. Jadi akar persamaan ya atau root finding ini mencari keadaan nilai fungsi itu sama dengan 0 ya, atau menyebabkan suatu fungsi itu bernilai sama dengan 0. Itu untuk mencari root finding ya. Kalau ini berarti kita mencari root ya, akar persamaan root ya. Jadi sedangkan di optimasi ya, yang kita cari itu titik ekstrimnya seperti minimasi dan maksimasi. Ya, misalnya kita mencari titik minimasi ya. Saya silang di sini dengan x star ya, kemudian di sini. Ya, jadi kita mencari titik ekstrim di sini. Maksimal ya. Max ya, di sini min ya, di sini min. Jadi itu hal yang harus digarisbawahi ya, untuk perbedaan antara mencari titik optimasi dengan mencari titik akar persamaan. Kira-kira seperti itu perbedaannya ya. Kita akan menyelesaikan ya kasus optimasi. Dalam kasus ini kita akan mencari namanya, kita akan pada kasus ya, ini kita menggunakan kasus non-linear programming ya, tanpa batasan unconstrained untuk single variable ya. Jadi kita mencari dulu ya, ini single variable unconstrained ya, single variable unconstrained NLP ya. Ya, jadi kita mencari misalnya kita
akan mencari yang namanya, kita butuh mencari syarat-syarat dalam mencari X-star ya. X-star tadi kan nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim yang menunjukkan keadaan bahwa sebuah fungsi itu meminimasi atau memaksimasi. Jadi syarat-syaratnya ada beberapa syarat ya. Yang kedua, sebuah fungsi dari X-star ya. Nah, sebuah fungsi X-star ini ya ada dua syarat. Yang pertama, syarat perlu dan syarat cukup ya, necessary condition dan sufficient condition. Yang dimana ya syarat perlunya ya, syarat perlu, kondisi perlu ya, dimana ya, jadi yang dimana X-star itu turunan pertama ya, nah, pada X-star itu harus bernilai 0 ya. Nah, itu syarat perlunya ya. Nah, jadi yang dimana X-star ini pada saat dia 0 itu melambangkan titik stasioner ya, melambangkan titik stasioner ya. Yang titik stasioner ini ya adalah titik di mana nilai fungsi berhenti naik dan berhenti turun ya. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke grafik ya, misalnya kita balik lagi ke grafik ya, dia titik stasioner dia di sini dia titiknya. Jadi sebuah fungsi kita belum tahu apakah dia mau naik atau dia memaksimasi atau dia meminimasi ya. Itu syarat pertama, syarat perlu. Jadi untuk mencari sebuah fungsi kita harus mengetahui dulu ya titik stasionernya. Kemudian kita balik lagi ya. Setelah kita mengetahui titik stasioner tadi ya, kita harus mencari yang kedua yaitu syarat cukup ya. Ya, kondisi cukup ya. Yang dimana kondisi cukupnya itu ada persyaratan ya. Yang pertama, nilai turunan kedua dari X-star itu harus lebih besar sama dengan 0 ya, maka bisa disimpulkan bahwa X-star tadi dapat meminimalkan sebuah fungsi kita ya, fungsi f(x) kita. Kemudian apabila turunan kedua dari X-star ya lebih kecil daripada 0 ya, maka fungsi X-star kita yaitu dikategorikan memaksimalkan fungsi f(x) kita. Tapi terkadang ya ada kasus yang ketika kita sudah melakukan turunan kedua, jadi kita sudah sampai turunan kedua ini ya, tapi ada kasus di mana nilai X-star kita tetap sama dengan 0 ya, jadi kita tidak tahu juga itu fungsi yang meminimalkan atau fungsi yang memaksimalkan. Jadi kita harus melakukan ya how if ya, pada keturunan kedua X-starnya masih juga sama dengan 0 ya, kita harus melakukan pencarian lagi dengan turunan ketiga pada X-star ya. Apabila turunan ketiga pada X-star itu masih dalam bernilai 0 ya, maka kita akan melakukan seterusnya sampai dengan Fn ya. Fn itu maksudnya turunan yang lebih dari 3 atau tidak terhingga ya. Dia harus mencapai nilai tidak sama dengan 0 ya. Kemudian ya, jadi untuk kita menentukannya ya, pada saat turunannya sampai dengan Fn ya, yang kita lihat itu adalah nilai n-nya. Jika n genap, maka syaratnya ya, jika n-nya genap ya, maka syaratnya apabila Fn-nya dalam keadaan genap ya, misalnya kita katakan Fn-nya turunan Fn 4 misalnya, saya buat seperti ini ya, F4 ya, misalnya seperti ini ya, itu kan dalam keadaan genap ya, maka syaratnya jika F4-nya ya, F4 pada fungsi X-starnya lebih besar dari 0, maka X-starnya itu adalah meminimalkan fungsi f(x) kita. Sebaliknya, jika F4-nya pada fungsi X-star itu lebih kecil dari 0, maka fungsi X-starnya itu memaksimalkan fungsi f(x) kita. Kemudian ya, itu kan tadi jika nilai n-nya genap ya. Kalau nilai n-nya ganjil gimana ya? Kalau nilai n ganjil ya, maka X-starnya bukan maksimasi dan minimisasi, tapi dia saddle point ya, atau inflection point ya. Maksudnya saddle point dan inflection point itu adalah dia sebuah grafik itu membengkokkan ya, dia tidak naik dan juga tidak turun. Dia hanya membengkokkan garis ya, garis bengkok ya. Inflection point itu artinya garis bengkok. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi kita itu adalah garis yang
membengkokkan diagram gitu. Kemudian ya, kita masuk ke contoh soal biar lebih memahami ya. Jadi untuk di contoh soal ya, masih dengan single variable, unconstrained, nonlinear programming ya. Dimana misalnya saya punya fungsi fx ya sama dengan 12x pangkat 5 dikurang 45x pangkat 4 ditambah 40x pangkat 3 ditambah 5 ya. Kemudian ya, kita ingin mengetahui apakah dari fungsi tersebut kita ingin memaksimasi atau meminimasi ya. Maka kita lakukan tadi syarat-syarat tadi ya, kita masukkan necessary condition tadi ya, dimana kita harus menurunkan satu kali ya. Kita turunkan satu kali dari 12x ke 5 ini jadi turunan pertama, jadi 60x pangkat 4 dikurang 180x pangkat 3 ditambah dengan 120x pangkat 2 ya, itu kita turunkan satu kali ya. Berarti kita ingin mencari menghasilkan fungsi bernilai 0 ya. Tadi kan sebuah x star itu harus berfungsi titik stasioner, di mana dia harus bernilai 0. Jadi untuk mendapatkan nilai 0 dari sebuah fungsi, kita gunakan faktorisasi ya. Jadinya persamaannya seperti ini ya, dimana kita faktorisasi ya, 60x4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 ya. Ini dari faktorisasi ya. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, kita sederhanakan lagi menjadi 60x pangkat 2 ya, dan dikali dengan x dikurang 1 dan x dikurang 2 ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nilai x yang menjadikan fungsi pertama ini menjadi 0 ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini, pada saat dia 60x pangkat 2 itu titik x-nya sama dengan 0 ya. Pada saat x dikurang 1 itu titik di grafiknya x sama dengan 1, dan x dikurang 2 itu titik di grafiknya sama dengan x sama dengan 2 ya. Jadi ketiga titik ini kita sebut sebagai titik stasioner ya. Ini ketiga ini ya, tiga ini disebut adalah titik stasioner ya. Ya, oke. Kemudian setelah kita mengetahui titik stasionernya, ya kita lakukan lagi turunan kedua. Nah, di turunan kedua ini ya, kalau kita lihat ya, di sini turunan dari turunan pertama yaitu 60x pangkat 4 ya dikurang 180x pangkat 3 ditambah 120x pangkat 2. Jadi kita turunkan lagi yang kedua maksud saya. Kemudian setelah kita turunkan menjadi turunan yang kedua ya, kemudian karena ini dari ada titik x sama dengan 0, titik x sama dengan 1, titik x sama dengan 2 ya, kita masukkan lagi fungsi turunan kedua nih ya, kita masukkan x-nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi seperti ini ya, kita ganti dengan 1 ya. Kemudian ini semua 240 nih x pangkat 3 ini kita gantikan dengan 1 ya, maka menghasilkan nilai ya sama dengan minus 60 yang mana x-nya lebih besar dari 1 ya, maka memaksimalkan ini fungsi fx. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada saat x sama dengan 1 ya, di turunan kedua yang dimana hasilnya adalah minus 60, maka fungsinya adalah memaksimalkan fungsi. Kemudian setelah itu ya, pada tujuan titik ke-12. Ke-12 itu maksudnya adalah titik acuannya. Titik acuannya adalah 12 yang pertama ya. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan turunan kedua pada titik stasioner pertama ya, kita lakukan juga di turunan kedua pada titik stasioner yang kedua, yang dimana kita dapatkan adalah nilainya ya, setelah kita masukkan dua-dua semua ya, kita dapatkan adalah 240 ya pada titik stasioner kedua ya. Berarti apabila dia nilainya negatif ya, lebih dari 0, maka fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah meminimalkan ya fungsi ya. Kemudian kita cari titik tujuannya ya, pada poin ya minus 11.
Kemudian karena tadi sudah kita cari titik stasioner 1, 2 ya, maka kita harus mencari titik stasioner ya 0 ya. Kita akan mencari titik 0 ya. Turunan kedua ya pada titik 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena semuanya dikalikan 0 ya, maka hasilnya juga 0. Maka oleh itu ya, kita harus melakukan lagi ya. Kita lanjutkan lagi apabila tadi turunannya masih dalam keadaan 0 ya. Kita lanjutkan ke turunan yang ketiga ya. Maka kita masukkan F3 ini ya, F3 ya. F3 ya kan sama dengan ya, kita masukkan saja semuanya menjadi 3 ya. Maka hasilnya adalah 60 12x2 dikurang 18x ditambah 4 ya. Maka hasilnya adalah pada turunan ketiga ya, pada titik 0 sama dengan 240 ya. Maka x-nya atau nilai dari fungsinya lebih besar dari 0 ya. Maka turunannya tadi kan kalau kita tahu kan turunan ya dia bisa dinilai dari turunan genap ya dan turunan ganjil. Maka kalau turunan ganjil gimana ya? Ini namanya adalah saddle point ya. Jadi acuannya dari sini. Ini kan ganjil ya, 3 ya, ganjil. Maka kalau ganjil tadi sesuai dengan ketentuannya, maka dia adalah saddle point atau inflection point. Jadi pada kasus ini titik kita adalah saddle point dan inflection point. Ya, mungkin kalau kita plot ya dalam grafik ya menjadi seperti ini. Yang dimana kalau titik tadi ya, titik pada titik 0 ya, stasioner kita sama dengan 0 ya. Ini berada pada titik belok tadi, titik ini ini x sama dengan 0 ya. Ini kemudian ini x sama dengan 1 ya. Dan kemudian ini x sama dengan 2. Ya, kira-kira kalau kita mau punya software untuk bisa dapat menghitung grafik yang akurat ya, maka grafiknya pada fungsi fx sama dengan 12 x pangkat 5 dikurang 45 x pangkat 4 ditambah 40 x pangkat 3 ditambah 5, maka hasil grafiknya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ya, kita masuk ke poin yang kedua ya. Tadi kita sudah membahas single variable ya. Dan sekarang kita akan membahas multivariable unconstrained NLP. Ya, sebenarnya sama saja mencari single variable dengan multivariable. Bedanya ya pada multivariable, variabel yang harus kita analisis itu sedikit lebih banyak daripada single variable ya. Maka sebenarnya poin-poinnya sama saja ya. Syarat-syarat dalam mencari x-nya ya. Ini mana ya? Nah, ini f pada fungsi x1, x2 sampai dengan xn itu ya sama dengan x-nya harus memiliki dua syarat. Yang pertama necessary condition ya, syarat perlu, dan sufficient condition, syarat cukup ya. Dimana ya necessary conditionnya ya, karena ini multivariable ya, kita belajar juga pada pertemuan kita sebelumnya ya, kalau dalam optimasi multivariable itu ya, kalau dia multivariable kita harus menggunakan ya bantuan operator del ya, atau kita bisa menggunakan gradient vector ya. Jadi gradient vector ini kan pada pertemuan minggu lalu sudah kita bahas ya, yang dimana gradient vector ini menunjukkan fungsi parsial dari turunan pertama ya. Jadi di sini kita menggunakan gradient vector ya pada x star kita ya, harus sama dengan 0 ya. Dimana ini adalah kondisi yang dibutuhkan. Untuk dapat lebih jelas lagi saya akan menggunakan contoh sebagai berikutnya. Ya oke, misalnya saya mau punya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi sama dengan 3x 1 pangkat 2 ditambah 2x 2 pangkat 2 ditambah dengan 4x1 x2 dikurang dengan 6x1 dikurang dengan 8x2 ditambah dengan 6. Ya, ini adalah sebuah fungsi kita. Kemudian ya, kita mencari turunan pertama dengan gradient vector ya. Berarti kalau kita mencari turunan pertama dengan gradient vector ya, maka kita bisa menggunakan rumus gradient vector ya. Ya, kita buat saja di sini ya. Gradient vector ya. Terlalu besar ya. Ya, mungkin saya buat kecil saja. Gradient vector ya. Pada fungsi fx. Ya, itu rumusnya pada rumus turunan ya.
ya, di mana ya dou f ya, dou f itu bisa kita bilang df ya, dou f per dou x ya, dou x1 ya, berarti adalah fungsi turunan pertama pada x1 ya. Kemudian fungsi parsial turunan pertama pada x2 ya. Kemudian dou f per d dou x2. Nah, ini ya. Kemudian ya, tinggal kita cari saja turunan parsialnya dari berbagai x1 dan x2 ya. Maka kita bisa dapatkannya. Pada x1 kan tadi kan 3x1 pangkat 2 ya. Berarti bisa kita kategorikan ya. Jadi turunan pertama pada x1 adalah 6x1 ya, x1. Kemudian kita tambah ya. Kita cari lagi x1 di sini. Yang ada 4x1 x2, jadi kita tuliskan ya 4x2 ya. X2 dikurang di sini ada 6x1 turunannya menjadi 6 ya. Kemudian kita mencari x2. Ya, x2 di sini adalah 2x2 pangkat 2 berarti menjadi 4x2. 4x2 ya. Ditambah dengan tadi ya, ini kan ada 4x2 x1 menjadi 4x1 ya. 4x1 dikurang dengan ya 8x2 berarti 8 turunannya. Ya. Nah, jadi ya dia harus sama dengan 0. Nah, ini setelah kita menurunkan dengan gradien vektor ya. Lalu bagaimana kita menentukan x1 dan x2? Ya, kita harus melakukan substitusi dan eliminasi ya. Jadi untuk kita mendapatkan x1 dan x2 ya, kita harus melakukan substitusi dan eliminasi ya. Berarti saya buat di sini saja. Jadi kita uraikan lagi dia. Nah, jadi 6x1 ya. Mungkin jadi 6x1 ya. Tambah ya, tambah dengan ya, kita tulis ulang lagi 4x2 ya. 4x2 dikurang 6 ya, dikurang 6 sama dengan 0 ya. Kemudian ini ada 4x1 ditambah 4x1 juga ya. Kemudian dikurang 8 sama dengan 0. Ini kita kurangkan ya, kita kurangkan ini berarti 6 kurang 4 ya, berarti 2x1 ya, 2x1 ditambah dengan minus 6 dikurang dengan minus 8 menjadi 2 ya, 2 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan ya faktorisasi ya, kita melakukan eliminasi dan substitusi ya, yang dimana kita dapatkan ya ini dari tadi kita dapatkan menjadi ya x1 adalah ya, x1 adalah min 1, kemudian x2 ya, x2 adalah 3 ya. Maka jadi titik stasioner kita ya, jadi x star kita itu berada pada titik ya min 1 untuk x1 dan 3 untuk x2 ya. Jadi ini untuk titik x star kita. Jadi sudah kita tahu x star kita berada di x1 nya pada min 1 dan x2 nya pada 3 karena kita mempunyai dua variabel ya. Tapi kalau 3 tadi kita bisa menjadi 3x bisa jadi x3 ya, sampai seterusnya. Tapi karena fungsi kita memang cuma dua variabel x1 x2, maka titik stasioner kita menjadi x1 dan x2. Oke, selanjutnya ya. Jadi untuk mencari x star ya, dia itu dikategorikan minimasi atau maksimasi pada fungsi multivariat ya. Kita menggunakan bantuan matriks Hessian ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar ya, kalau turunan pertamanya adalah dengan menggunakan gradien vektor, maka kita harus menurunkan keduanya dengan menggunakan matriks Hessian ya. Ya, dimana Hessian matriks ya. Jadi rumus Hessian matriks ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini turunan pertama ya dengan gradien vektor.
Kemudian kita turunkan lagi turunan kedua dengan matriks Hessian ya. Ya, kemudian dia menjadi sebuah ordo matriks ya. 2 kali 2 ya. Kenapa 2 kali 2? Ya, ini kan 2 kali 2 ya, ordo matriks 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena memang variabel kita kan 2, X1, X2 ya. Kalau mungkin variabel kita sampai X5, maka ordo matriksnya adalah 5 dikali 5. Kemudian ya, yang dimana ya, ini kan kita kan tadi menggunakan matriks Hessian ya, untuk menentukan fungsi kita, apakah fungsi kita itu memaksimasi atau meminimasi ya. Jadi syarat-syaratnya adalah jika Hessian yang dipunya positif definite ya, maksudnya definite positif, maka X bar-nya adalah minimisasi poin ya. Maksudnya dengan syarat-syaratnya ya, jika Hessian pertama ya, nah ini matriks Hessian H11 ya pada di sini ya. H11 itu harus lebih besar dari 0 ya. Dan kemudian ya, setelah kita cari determinannya, kalau kita hanya menggunakan ordo 2 itu harus lebih besar dari 0 juga. Dan kalau kita memiliki sampai 3 ordo ya, dia harus juga lebih besar dari 0. Maka X star kita ya, X star kita itu mempunyai fungsi meminimisasi ya, fungsi. Ini untuk syarat untuk fungsi yang minimal atau definite positif ya. Kemudian jika dia definite negatif bagaimana ya? Ya jadi Hessian yang dipunya jika dia negatif definite ya, maka X bar-nya akan memaksimasi poin ya. Yang dimana syarat-syaratnya harus seperti ini. Yang dimana Hessian pertamanya harus bernilai lebih kecil dari 0 ya. Kemudian Hessian keduanya harus lebih besar dari 0, dan kemudian Hessian ketiganya harus lebih kecil dari 0 ya. Jadi kalau dia mempunyai Hessian keempat, dia harus lebih besar dari 0. Jadi dia bertukar-tukar, ada positif, ada lebih besar dari 0, ada lebih kecil dari 0 ya. Ada lebih kecil dari 0, ada lebih besar dari 0. Ya, jadi kalau tidak sesuai dengan dua fungsi ini ya, tidak polanya atau aturannya tidak sesuai dari dua fungsi ini, dua syarat fungsi dari Hessian ini, maka dia dikategorikan adalah saddle point atau inflection point. Kira-kira di sini sudah cukup mengerti ya. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat bagaimana kita menentukan ya positif definite dan negatif definite pada multivariable unconstrained nonlinear programming ya. Ya oke, mungkin kalau di sini sudah jelas ya, kita masuk ke contoh soal saja. Ya, jadi ya saya tetap memakai fungsi tadi ya, menggunakan tadi yang fungsi yang pertama ya, yang dimana kita mempunyai 3x 1 pangkat 2 ditambah 2x 2 pangkat 2 ditambah dengan 4x 1 x 2 dikurang dengan 6x1 dikurang dengan 8x2 ditambah dengan 6 ya. Kemudian ya kita turunkan ya dengan gradien vektor ya, jadi fungsi turunan pertama, turunan parsial pertama ya, jadinya kita dapatkan 6x1 ditambah dengan 4x2 dikurang dengan 6 ya. Ini pada x1 ya, pada x1 ya. Ini kalau saya ini x1 ya. Kemudian turunan keduanya 4x1 ditambah 4x2 dikurang 8 ini x2 ya. Kemudian jadi kita dapatkan turunan keduanya ya, 6x1 ya, kita turunkan menjadi 6 ya. Kemudian 4x2 kita turunkan menjadi 4 ya. Ya, kemudian di sini juga turunan kedua jadi 4 ya. Ini tidak ada variabelnya ya. Nah, kita buang saja. Jadi kan sudah kita dapatkan matriks Hessian-nya. Ya. Kemudian ya kita harus menentukan Hessian pertama itu harus determinannya harus lebih besar daripada 0 ya. Kalau kita lihat kan tadi H11 ya, kalau di sini kan H11 ya. H11 ya. H12 ya. Ya ini H21 ya. H21 ya. H22. Ya, jadi kan H11-nya tadi kan 6 ya. Berarti 6 lebih besar dari 0. Maka determinan pertama kita ketahui kalau dia fungsinya adalah lebih besar dari 0 ya, atau definite positif. Tapi kita harus melanjutkan ke
ya determinan yang kedua ya, Hessian yang kedua. Ya, jadi saya hapus dulu. Ya, jadi saya cari ya determinan yang kedua ya. Caranya bagaimana ya? Ya tinggal kita kalikan ya, kalikan dengan fungsi determinan ya. Ini kan kita A, B, C, D ya. Ya kita cross saja ya. A dikali D ya, B dikali C ya. Kemudian 6 dikali 4, 24, 4 kali 4, 16 ya, kita kurangkan ya sama dengan 8. 8 lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut adalah positif definite ya. Bahwa kita simpulkan dia adalah ya definite positif ya. Yang dimana X barnya pada titik min 1 dan 3, titik minimal pada fungsi min 1 dan 3 itu tinggal kita masukkan saja ya. Setiap X1 nya kita ganti dengan min 1, kemudian X2 nya kita ganti dengan 3, maka kita dapatkan hasilnya adalah minus 3 ya. Kira-kira seperti itu. Ya, setelah kita masukkan ya, ini merupakan akhir ya, atau penyelesaian terakhir ya. Jadi jangan berhenti sampai ini definite positif saja, tapi kita harus masukkan X star kita ya. X star kita kita masukkan tadi yang sudah kita cari ya. Min 1 dan 3 ini untuk mewakili X1 ya. X1 ya, min 1 dan 3 ini untuk mewakili X2 ya. Kemudian kita masukkan ke setiap fungsi-fungsi kita ya. Kita masukkan ke setiap fungsi ini ya. Maka yang kita hasilkan adalah minus 3 ya. Jadi grafiknya kita dapat melihat grafik sebagai berikut ya. Dari fungsi 3x pangkat 2 ya, ditambah dengan 2y ya, ditambah dengan 4x. Xy dikurang dengan 6x ya, dikurang dengan 8y tambah 6 ya. Maka fungsinya adalah sebagai berikut ya. Fungsi dari multivariabel tadi. Oke ya. Mungkin sekian ya perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Pembahasan kita pada classical optimization sudah selesai ya. Saya ucapkan ya terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada perkuliahan kali ini ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya, dan salam dunia satu keluarga.